Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 178 sampai episode 180. Menceritakan masalah. Episode 178. Xiao Suer, jangan salah paham. Anda mendengarkan penjelasan saya dengan sabar, tidak ada yang terjadi pada saya dan Claire Lin. Landon Sen menceritakan masalah itu dari awal hingga akhir, termasuk penculikan Claire Lin. Rose Su menghela nafas pelan. Dia tidak menyalahkan Landon Sen, tetapi diam. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan ringan, lain kali ada insiden serupa, jangan sembunyikan dariku. Oke. Melihat Rose Su tidak banyak merespon, Landon Sen mengira dia mengerti. Lagi pula, tidak ada yang terjadi antara dia dan Claire Lin, dan Landon Sen tidak memiliki beban psikologis di hatinya. Namun, Landon Sen jelas melebih-lebihkan ukuran Rose Su. Dalam hal perasaan, Rose Su tidak akan membuat konsesi apapun. Rose Su telah menganggap Landon Sen sebagai suaminya. Tidak peduli betapa menyedihkannya Claire Lin, Rose Su tidak akan pernah setuju untuk menjaga suaminya semalaman. Adapun penjelasan Landon Sen, Rose Su memiliki kepercayaan tanpa pamrih. Bagaimanapun, dia adalah pria yang dia sukai. Rose Su berpikir bahwa dia masih mengenal Landon Sen dengan sangat baik. Meskipun Landon Sen sembrono di permukaan, pria ini sangat sombong di tulangnya. Tidak mungkin baginya untuk membohongi dirinya sendiri tentang hal itu. Hal semacam ini. Sekitar pukul 8.30 pagi, itu juga saat Lingya International baru saja mulai bekerja. Claire Lin datang ke perusahaan untuk bekerja hari ini. Begitu dia tiba di kantor Departemen Hubungan Masyarakat, Sasa Liu masuk. Asisten Lin, Presiden Su memintamu untuk datang. Dia menunggumu di kantor. Sasa Liu berkata kepada Claire Lin sambil tersenyum, tapi dia sedikit bingung. Dia tidur lebih awal tadi malam dan tidak tahu bahwa Landon Sen belum kembali semalaman, tetapi pagi ini, Sasa Liu melihat bahwa suasana antara Rose Su dan Landon Sen agak salah. Begitu Rose Su tiba di kantor presiden, dia menemukan alasan untuk membawa Landon Sen pergi, dan kemudian dengan agresif meminta dirinya untuk memanggil Claire Lin. Sasa Liu selalu merasa bahwa semuanya agak rumit. Claire Lin menggertakkan giginya, wajahnya tidak terlalu tampan, dia menduga bahwa masalah itu mungkin terkait dengan Landon Sen. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan pergi ke kantor presiden. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke kantor presiden, tapi Claire Lin tidak pernah segugup ini sebelumnya. Saya bahkan memiliki beberapa getaran di kaki saya ketika saya berjalan. Bukankah dia presiden, dia juga seorang wanita, bisakah dia tetap memakanku? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Claire Lin diam-diam menghibur dirinya sendiri. Setelah tiba di kantor presiden, Rose Su sedang memproses dokumen dengan kepala tertunduk, ekspresinya tampak tenang. Asisten Lin, duduklah sebentar dan tunggu aku sebentar. Rose Su menundukkan kepalanya dan berkata, oke. Duduk di kursi di sebelahnya, Claire Lin merasa sedikit gugup. Sasa, kamu keluar dulu. Rose Su berkata kepada Sasa Liu. Ya. Meskipun Sasa Liu sedikit penasaran, dia meninggalkan kantor presiden dan menutup pintu kantor. Semenit kemudian, Rose Su akhirnya selesai memproses dokumen di tangannya, dan kemudian menatap Claire Lin. Asisten Lin, apakah Anda tahu mengapa saya memanggil Anda hari ini? Rose Su bertanya dengan lembut. Tidak tahu. Rose Su tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku akan memberitahumu secara langsung. Tadi malam, Landon Sen bersamamu, kan? Mendengar ini, Claire Lin entah kenapa bingung, dia mengertakkan gigi dan berkata, ya, saya memintanya untuk menemani saya tadi malam. Itu sudah terjadi, Claire Lin tidak ingin menipu Rose Su, dan pada saat ini dia siap untuk kehilangan pekerjaannya. Lalu apakah kamu tahu bahwa Landon Sen adalah tunanganku? Rose Su berkata dengan ringan, matanya yang indah menatap Claire Lin. Saya tahu. Karena kamu tahu, mengapa kamu masih melakukan ini? Rose Su terus bertanya. Karena aku menyukainya. Presiden Su, meskipun kamu adalah tunangan Landon Sen, kamu pada dasarnya tidak menikah. Karena kamu bukan suami istri,
maka kamu tidak berhak memintaku untuk tidak menyukai Landon Sen. Claire Lin berkata dengan berani. Kamu, Rosu kehilangan kata-kata, tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah. Memang benar bahwa dia dan Landon Sen bukanlah suami istri yang sebenarnya, dan tidak ada yang namanya selingkuh. Tuan Su, saya tidak ingin mempermalukan Anda. Saya gagal, jadi saya hanya bisa memilih untuk berhenti. Karena saya tahu bahwa orang yang disukai Landon Sen adalah Anda. Merah. Kamu, Rosu tidak tahu harus berkata apa. Mati Landon Sen, bau Landon Sen, biarkan Anda menempelkan bunga dan rumput di luar. Rosu tidak tahu berapa kali dia mengutuk Landon Sen untuk membuat gadis ini putus asa. Apakah pesonanya benar-benar hebat? Asisten Lin, karena Anda telah memilih untuk berhenti, saya tidak akan menyalahkan Anda untuk ini, kata Rosu dengan serius. Ketulusan Claire Lin benar-benar menyentuhnya, dan dia tidak perlu membahas masalah ini. Tidak, ini salahku. Presiden Su, jangan malu. Aku akan menulis laporan pengunduran diri nanti. Claire Lin menggelengkan kepalanya. Rosu buru-buru berkata, jangan seperti ini, Asisten Lin, biarkan ini berlalu, Anda tidak perlu mengingatnya. Claire Lin sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka Rosu begitu murah hati. Landon Sen dipanggil oleh Rosu di pagi hari untuk membantu Sasa Liu menangani beberapa serba-serbi. Setelah beberapa saat, Sasa Liu berjalan ke kantor direktur. Landon Sen, aku bisa bekerja, Rose memanggilmu kembali. Sasa Liu berkata kepada Landon Sen. Oh. Landon Sen meletakkan dokumen di tangannya. Ngomong-ngomong, Landon Sen, apakah kamu dan Rose memiliki konflik kemarin? Sasa Liu bertanya dengan nada menyendiri. Mungkin tidak. Landon Sen menggaruk kepalanya. Rose sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi bujuk dia lebih banyak lagi. Sasa Liu menabrak Landon Sen dengan lengan merah mudanya dan mengedipkan mata. Oke. Landon Sen tidak merasa sedikit lucu. Kembali ke kamar presiden. Melihat Landon Sen masuk, Rosu berdiri, wajahnya yang cantik sedikit tidak wajar, dan berkata, Landon Sen, saya minta maaf karena menyembunyikan kebenaran dari Anda. Saya baru saja berbicara dengan Claire Lin, bagaimana kabarmu? Landon Sen bertanya sambil tersenyum, dia sudah lama berharap Rosu melakukan ini. Rosu mengangguk dan berkata, masalahnya sudah selesai. Kalau begitu kamu tidak menyalahkanku sekarang, kan? Landon Sen bertanya sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyalahkanmu, oke. Rosu cemberut. Tidak apa-apa untuk mengatakannya, aku tidak tahu siapa yang merajuk di hatiku. Landon Sen menghela nafas. Rosu mendengus pelan, bukannya kamu semalam bersama wanita cantik lain dan membuatku cemberut. Oke, Presiden Su tersayang, apa yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan pengampunan Anda? Landon Sen bertanya sambil tersenyum. Ketika Rosu berpikir bahwa Landon Sen dan Claire Lin bersama tadi malam, bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada yang terjadi, dia masih merasa sedikit tidak seimbang. Dia tiba-tiba posesif. Cium aku dan aku akan memaafkanmu. Wajah halus Rosu memerah, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan lengkungan yang indah. Landon Sen tertegun untuk beberapa saat, tetapi dia tidak menyangka Rosu akan mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata centil seperti itu, yang persis seperti yang dia inginkan. Melihat wajah Rosu yang menawan dan glamor dan hidungnya yang halus seperti keramik, hati Landon Sen dipenuhi dengan panas, dan dia akan mencium pipinya. Rosu memeluk Landon Sen dan berkata dengan lembut, aku tidak ingin mencium wajahku, cium aku. Mer 0K0K dengan santai. Episode 179. Sekitar pukul 9 pagi. Kasino Jinding. Di suite mewah di lantai atas, Wan Tianpeng duduk santai di kursi bos, merokok dengan santai. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berambut pirang mendorong pintu dan masuk. Itu adalah Ah Jin, mantan 4 jenderal geng Huaxing, dengan ekspresi sangat panik. Saudara Tianpeng, sesuatu yang besar telah terjadi. Ah Jin berteriak dengan gemetar. Omong kosong macam apa, panik seperti ini. Wan Tianpeng mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, tapi ada satu mayat lagi. Kata Ah Jin buru-buru. Wajah Wan Tianpeng berubah, dan kemudian dia kembali normal, bersenandung, ini hanya mayat, apa yang diributkan. Minta seseorang untuk menanganinya. Saudara Tianpeng, mayat itu adalah mayat Huang Long.
Mata Ajin mengandung sedikit kepanikan. Huanglong yang mana itu? Wan Tianpeng terkejut, mengira itu adalah pria dengan nama dan nama keluarga yang sama. Itu naga kuning dari Black Dragon Society. Ajin menelan ludah dan berkata dengan malu-malu. Wan Tianpeng langsung melompat, melangkah maju dan meraih kerah Ajin, meraung, apakah Anda yakin membacanya dengan benar? Benar sekali, itu memang mayat Huanglong. Kata Ajin gemetar. Sial, kenapa Huanglong mati di ladang kita? Cepat bawa aku untuk melihatnya. Teriak Wan Tianpeng. Ya. Jin membawa Wan Tianpeng ke lobi di lantai 1. Aula itu kosong, dan semua pengunjung dibawa pergi. Beberapa kuda mengelilingi tengah aula, dan ada mayat tergeletak di tanah dengan belati tertancap di dadanya. Orang ini adalah Huanglong yang dibunuh Landen Sen di kasino Sun Huo hari itu. Yuan Ye mengirim seseorang untuk berpura-pura mati ditikam oleh pisau, dan kemudian menghubungi responden batin Wan Tianpeng untuk langsung memasukkan tubuh Huanglong ke dalam Wan Tianpeng. Kota hiburan. Saudara Tianpeng ada di sini. Halo saudara Tianpeng. Kuda-kuda saling menyapa satu sama lain, dan mereka masih tidak tahu siapa Huanglong. Oke, kamu mati rasa. Pergi. Wan Tianpeng meraung dan dengan cepat datang ke sisi Huanglong, berjongkok dan melihatnya dengan cermat. Itu pasti Huanglong. Wan Tianpeng menghirup udara dingin. Huanglong adalah master dari Black Dragon Society, dan master level ini benar-benar ditikam sampai mati. Atau mati di ladangnya. Tidak masuk akal. Wan Tianpeng sedikit bingung. Segera, wajah Wan Tianpeng sangat berubah, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk. Kapan jasad itu ditemukan, di mana ditemukan, dan siapa orang pertama yang menemukannya? Ceritakan semuanya. Tanya Wan Tianpeng, wajahnya muram dan menakutkan. Baru saja ditemukan oleh Ersuozi di gudang, kata Akin. Saudara Tianpeng, ini saya. Saya menemukannya lebih dulu. Pria bernama Erezi mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum, berpikir bahwa orang pertama yang mengetahuinya akan mendapatkan hadiah. Ekspresi Wan Tianpeng sangat suram, dia mengulurkan tangan dan meraih leher Erezi, mencubitnya dengan keras. Retak. Dengan suara, leher Erezi dipelintir oleh Wan Tianpeng, memutar matanya, jatuh ke tanah, dan mati seketika. Melihat adegan ini, sekelompok kuda di sekitarnya tidak bisa tidak terkejut dan menatap Wan Tianpeng dengan ngeri di wajah mereka. Kakak Tianpeng, ada apa? Ajin bertanya dengan panik. Tuan Huanglong macam apa itu? Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Dia meninggal di ladang kita, Yuan Ye benar-benar memainkan tangan yang baik. Kata Wan Tianpeng dengan wajah muram. Ajin terkejut dan berkata dengan ngeri, mungkinkah Yuan Ye membunuh Huanglong? Lalu Yuan Ye menggunakan tubuh Huanglong untuk membuat Heilong menatap kita. Kemungkinan ini bukan tidak mungkin, tetapi Wan Tianpeng sangat bingung. Meskipun Yuan Ye kejam dan berani, dia tidak terlalu berani untuk membunuh tuan dari Black Dragon Society, kan? Jika ini tidak dilakukan, dia akan menggali kuburnya sendiri. Yuan Ye seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Ada juga kemungkinan bahwa Huanglong terbunuh, dan Yuan Ye hanya meminjam tubuh Huanglong untuk menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Wan Tianpeng akan berada dalam masalah besar. Huanglong ini telah mati setidaknya selama 1 atau 2 hari. Jin, perhatikan baik-baik video pengawasan beberapa hari terakhir untuk Lao Su, dan periksa silang semua orang setiap saat dan apa yang mereka lakukan ketika mereka keluar. Ada tersangka. Bunuh dia langsung. Kata Wan Tianpeng dengan dingin. Ya, saudara Tianpeng. Jin menjawab dengan dingin. Pada waktu bersamaan. Di suite tertentu di klub malam Tianxia, Yuan Ye dan Li Fei sedang duduk di sofa, minum anggur merah dan mengobrol. Hahaha, si idiot Wan Tianpeng tidak tahu apa yang diharapkan ketika dia melihat tubuh Huanglong. Yuan Ye tertawa liar. Yuan Ye, aku sudah menelepon seseorang untuk melaporkannya ke polisi dan mengambil foto. Tidak mungkin Wan Tianpeng membereskan masalah ini. Li Fei mencibir. Alasan mengapa Li Fei bekerja untuk Yuan Ye adalah untuk sementara mendapatkan kepercayaan Yuan Ye dan melayani Landen Sen dengan lebih baik. Yuan Ye secara alami disimpan dalam kegelapan. Itu adalah ide Li Fei untuk menggunakan tubuh Huanglong untuk menyalahkan Wan Tianpeng.
Huang Long adalah master yang dikirim oleh Black Dragon Society untuk menangani pemberontakan geng Hualong. Dia dibunuh oleh Landon Shen pada hari pertama kedatangannya. Yuan Ye pasti bertanggung jawab atas insiden ini. Namun, Li Fei menggunakan trik untuk membawa tubuh Huang Long ke tempat Wan Tianpeng. Yuan Ye sangat puas, menyesap anggur merah, dan berkata sambil tersenyum, menggunakan polisi secara bergantian, ini adalah ide yang bagus. Hahaha, segera setelah berita dari polisi menyebar, Hei Longhui pasti akan berpikir bahwa Wan Tianpeng membunuh Huang Long. Wan Tianpeng benar-benar ditanam. Yuan Ye bersorak. Li Fei mengisi Yuan Ye dengan segelas anggur merah. Dapat diperkirakan bahwa Wan Tianpeng akan berakhir, dan Yuan Ye merasa sangat segar. Pintu kamar terbuka, dan Sun Huo masuk dan berkata kepada Yuan Ye, aku mengirim seseorang untuk memeriksa identitas anak laki-laki bernama Landon Shen lagi. Bagaimana penyelidikannya? Wajah Yuan Ye sedikit tenggelam ketika dia menyebut Landon Shen. Aku sudah memeriksanya, tapi anak ini, mungkin ada yang salah dengan identitasnya. Ada apa? Tanya Yuan Ye. Menurut informasi yang saya kirim untuk mencari tahu, pria bernama Landon Shen ini adalah sekretaris Presiden Lingya International di kota Huahai. Dikatakan bahwa dia juga tunangan Presiden Lingya International, kata Sun Huo. Yuan Ye mengerutkan kening, jika seorang sekretaris bisa begitu kuat, orang ini pasti memiliki identitas lain. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jangan periksa, jangan sentuh anak ini untuk saat ini, dan sekarang fokuslah pada bajingan itu Wan Tianpeng, kata Yuan Ye dingin. Oke. Sun Huo mengangguk. Ngomong-ngomong, kakakku masih di rumah sakit, dan ada polisi di dekat sini. Panggil seseorang untuk merampoknya malam ini. Yuan Ye bersenandung. Ayaya Internasional. Tepat setelah makan siang, Rosu dan Sasa Liu mengobrol di kantor presiden. Ponsel Landon Shen tiba-tiba berdering, dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Kuina Bai, dia menekannya untuk terhubung. Hei, Landon Shen. Terakhir kali kamu bilang kamu berutang budi padaku, dan aku memintamu melakukan 3 hal untukku, tidakkah kamu lupa? Suara dingin Kuina Bai datang dari ujung telepon yang lain. Tentu saja aku tidak lupa. Landon Shen tersenyum. Oke, aku ingin kamu melakukan satu hal untukku sekarang. Kuina Bai berkata dengan serius. Ada apa? Tanya Landon Shen. Anda datang ke Biro Keamanan Umum Kota, datang ke kantor saya, dan saya akan memberitahu Anda apa yang akan Anda lakukan. Setelah berbicara, Kuina Bai menutup telepon. Landon Shen mengangkat bahu, ini benar-benar merepotkan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, ayo keluar dulu, kata Landon Shen kepada Rosu. Apa yang terjadi? Rosu bertanya dengan cemas. Masalah kecil, Kuina Bai memanggilku, kamu tidak perlu khawatir. Landon Shen melambaikan tangannya dan meninggalkan kantor presiden tanpa melihat ke belakang. Mengapa orang ini suka menyimpan semuanya di dalam hatinya? Rosu cemberut. Sasa Liu tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda khawatir. Aku lebih khawatir jika dia tidak mengatakannya. Rosu mengerutkan kening. Jangan khawatir, priamu sangat kuat, tidak akan terjadi apa-apa. Sasa Liu menghela nafas. Kepala Tim Operasi Khusus. Episode 180. Biro Keamanan Umum Kota, di kantor Kapten Polisi Kriminal. Kuina Bai sedang duduk di kursi, dan ada beberapa pria berseragam kamuflase berdiri di bawah. Pemimpin tim He, Direktur Yang Hu sangat mementingkan operasi pemusnahan ini. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan baik, kata Kuina Bai. Jangan khawatir, Sister Bai, apa hubungan kita? Pria berambut inci pertama tertawa. Batuk-batuk, pemimpin Hei, ini kantor polisi, tolong panggil aku dengan normal. Kuina Bai terbatuk, wajahnya yang cantik sedikit tidak wajar. Pria jangkung, berkepala pendek di depannya bernama He Cheng Wang. Dia berusia 29 tahun. Dia adalah kepala tim operasi khusus cabang agen khusus Biro Keamanan Huahai. Orang-orang lain di kantor itu juga agennya. He Cheng Wang dan Kuina Bai sangat akrab, dia pernah menjadi instruktur Kuina Bai di ketentaraan sebelumnya. Oke, Kapten Bai juga orang dengan status sekarang. Pria berambut inci itu tersenyum dan berkata, tapi Kapten Bai, apakah Landon Shen yang kamu bicarakan ini benar-benar dapat diandalkan? Tindakan kita kali ini bukan masalah sepele.
Ini agak tidak pantas bagi orang luar untuk bergabung, bukan? Berbicara tentang Landen Sen, Kuina Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini sangat kuat. Saya pikir lebih baik dia memimpin operasi ini, kita hanya perlu bekerja sama dari samping. He Chengwang mengerutkan kening, bagaimana cara kerjanya? Landen Sen ini bukan polisi. Selain itu, dia hanya orang biasa. Bahkan jika dia kuat, dia tidak dapat dibandingkan dengan agen saya, kan? Kuina Bai tersenyum dan berkata, karena kamu tidak percaya, ketika Landen Sen datang, kamu dapat mencoba keahliannya. Setelah meninggalkan gedung internasional Lingya, Landen Sen menghentikan taksi dan pergi ke Biro Keamanan Umum Kota. Di mana kantor Kapten Kuina Bai? Landen Sen bertanya kepada seorang petugas polisi yang berdiri di luar. Petugas polisi muda itu melirik Landen Sen, mengungkapkan sedikit ejekan. Benar-benar ada terlalu banyak generasi kedua yang kaya mengejar Kapten Bai, dan yang lain datang. Petugas polisi tidak mengatakan sesuatu yang buruk, dan memberitahu Landen Sen lokasi kantor Kuina Bai. Landen Sen segera pergi ke kantor Kapten Polisi. Mendorong membuka pintu kantor, Landen Sen melihat bahwa masih ada banyak orang di dalam, dan tidak bisa menahan tawa, oh, ini cukup megah. He Chengwang menatap Landen Sen beberapa kali dan merasa bahwa tidak ada yang aneh dengan Landen Sen. Langkahnya sia-sia, dan tubuhnya tidak cukup kuat, bocah berambut kuning seperti ini juga seorang master. Kamu adalah Landen Sen. Saya mendengar Kapten Bai mengatakan bahwa kamu baik. Apakah kamu pernah bergabung dengan tentara? Keterampilan bertarung apa yang telah kamu pelajari? He Chengwang berkata dengan sedikit arogan. Landen Sen melirik He Chengwang, tidak repot-repot memperhatikannya, dan menoleh ke Kuina Bai, Kapten Bai, biarkan aku datang kali ini, ada apa? Setelah berbicara, Landen Sen bergoyang dan duduk di kursi di sebelahnya. Saya memiliki sesuatu yang mengganggu Anda. Baru-baru ini, kami menemukan bahwa sekelompok organisasi perdagangan narkoba telah muncul. Polisi telah menangkap lokasi yang tepat dari benteng mereka dan siap untuk mengambil tindakan untuk menghancurkan benteng mereka. Kata Kuina Bai. Landen Sen mengangkat alisnya, apakah Anda bermaksud membiarkan saya membantu Anda menghancurkan benteng organisasi perdagangan narkoba itu? Kuina Bai mengangguk dan berkata, aku akan membiarkan seseorang bekerja sama denganmu. Ceritakan tentang pangkalan, aku akan pergi sendiri, tetapi kalian akan menghalangi. Landen Sen mendengus. Melihat Landen Sen begitu sembrono, beberapa agen menunjukkan sedikit kemarahan. He Chengwang mendengus dingin, Tuan Sen terlalu sombong untuk mengatakan ini. Saya sombong, itu karena saya memiliki kemampuan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Landen Sen melirik He Chengwang dengan tidak sabar. Kamu, bagus. Anak sombong, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kesabaran He Chengwang akhirnya mencapai batas, langkah kakinya bergerak maju, dan kaki kanannya seperti cambuk kulit, menyapu tubuh Landen Sen dengan ganas. Wajah Kuina Bai berubah, dan He Chengwang terlalu bersemangat. Semoga dia tidak terluka. Melihat bahwa Landen Sen bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, He Chengwang mencibir di sudut mulutnya, berpikir bahwa anak ini juga bisa menjadi luar biasa. Kuina Bai belum pernah melihat seperti apa seorang master. He Chen mencambuk kakinya dengan sangat cepat, menyebabkan sedikit ledakan udara. Melihat serangan kaki, ekspresi Landen Sen tidak bergerak, tidak menghindar atau menghindar. Ledakan. Ada suara teredam yang mengikuti, dan kaki cambuk He Chengwang mengenai punggung Landen Sen dengan kuat. Mata beberapa agen semuanya jelas, kekuatan Kapten He tidak perlu dipertanyakan lagi, dan keterampilan kakinya juga terkenal mendominasi, jadi biarkan bocah arogan ini mengalami kesulitan. Landen Sen ditendang secara tiba-tiba dan pasti akan terluka. Tetapi saat berikutnya, semua orang sedikit tercengang. Saya melihat Landen Sen berdiri tak bergerak, seolah-olah tidak ada gerakan sama sekali ketika dia turun. He Chengwang merasa sedikit tidak nyaman, dia merasa punggung Landen Sen sekeras batu. Kejutan itu membuat kaki kanannya mati rasa. Namun, He Chengwang merasa kaki kanannya mati rasa, dan kerusakan pada pihak lain bisa dibayangkan. Siapa tahu, Landen Sen menoleh dan melirik kaki He Chengwang yang jatuh, dan mencibir, kamu belum makan, apakah kamu begitu kuat? Wajah He Chengwang berubah, ejekan Landen Sen membuatnya merasa sangat malu,
Setelah berdiri teguh, dia dengan cepat mengubah kakinya, dan kaki kirinya menyapu ke pinggang Landen Sen seperti kilat. Landen Sen mendengus dingin dan dengan cepat mengangkat kaki kanannya, seperti cambuk ular, dan menyapu ke arah kaki kiri He Cheng-Wang. Kaki bertemu. Ledakan. Sebuah suara teredam. Apa? Rasa sakit yang parah di kaki kirinya membuat He Cheng-Wang menjerit. He Cheng-Wang mundur 5 atau 6 langkah dan jatuh ke tanah, wajahnya bengkok, hamstring kirinya tampak terbakar, dan dia lumpuh dan kehilangan kesadaran. Pemimpin, ada apa denganmu? Beberapa agen bergegas maju untuk membantu He Cheng-Wang. Tidak apa-apa. He Cheng-Wang menahan rasa sakit yang hebat, dan keringat menetes dari dahinya. Melihat penampilan menyakitkan He Cheng-Wang, wajah cantik Kuina Bai sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan lembut, Landen Sen, tidak bisakah kamu bersikap lembut? Aku sudah mengendalikan kekuatanku, itu kekuatannya sendiri itu tidak cukup. Landen Sen mengangkat bahu. Beberapa agen rahasia terkejut, dan mereka memandang Landen Sen dengan mata yang sama seperti orang aneh. He Cheng-Wang adalah ahli bintang 3 yang serius, namun dia dilempar begitu mudah oleh Landen Sen. He Cheng-Wang bahkan lebih terkejut, dia tidak lagi berani meremehkan Landen Sen, dan bertanya, kamu juga akan membuat kaki Tan. Landen Sen berkata dengan nada menghina, apa yang Anda maksud dengan, Anda bisa? Kaki Tan adalah sampah, tetapi mereka tidak selemah Anda. Kekuatannya sangat lemah, Anda terlalu malu untuk mengatakan bahwa Anda menggunakan kaki Tan. Ini. He Cheng-Wang terdiam. Pemimpin tim He, temperamen Landen Sen relatif lurus, tolong jangan salahkan dia, kata Kuina Bai sedikit malu. Orang ini sangat arogan, dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Seorang agen bernama Chen Lin berkata dengan marah. Landen Sen mencibir, saya baru saja mengatakan, orang yang tidak kompeten tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Bawang yang mana Anda? Pergi.